kawasan tersambung, mereka kaget loh. Ini bayang nore tersambung ini tempatnya itu tempat yang agung banget, tempat yang mulia, tempat yang keramat. Jadi ngawas kados kula ngeten iki saged apa ngeten. Akhire kula niati ngawas punika dados khidmah kula dumateng para kiai, dumateng para masyayikh, dumateng keluarga besar Abah Al-Maghfurlah Jamaluddin Ahmad iki sebagai khidmah kula wani-wani nom. Sewengi mboten saged kepikiran. Akhirnya mantun ngawas subuh kula tilu kebablasan kurang jam 09.04 tasih berangkat. Akhirnya saking wedine kula. Tapi kula niyati niki dados sorogan mawon ya. Kula sorogan dari punyai-punyai kang rawuh, manut guru-guru kang rawuh. Sehingga wonten kesempatan iki kula niyati sorogan. Kalau sorogan itu kan kalau wonten salah kan sing salah sinten? Niku sing diajar utawa sing ngajar? Sing salah kan sing ngajar bukan? Nah sing kula niki kalau sorogan. Mungkin kalau wonten kelepatan, wonten kesalahan jenengan betul. Jenengan sandani, jenengan pertanyakan tadi. Karena dalam masalah niki termasuk kegiatan yang berada di Pondok Bumi Damai Al-Muhibbin. Di Pondok Bumi Damai Al-Muhibbin itu wonten kegiatan namanipun LFM, Lajnah Fikihiyah Al-Muhibbin. Niki sampun berdiri, sampun berjalan, sampun kurang lebih 2 tahun. Kalau tahun-tahun saderengipun niku bahas tentang masalah haid, sak masalah itu pun. Nah sapunika di tahun punika di LFM itu terfokuskan mengkaji tentang masalah ubudiyah, masalah wudu, masalah sholat, masalah mandi. Niku mboten terlepas karena kados contoh wudu mawon. Sing wudu niki kok mboten sah, sholate dados mboten sah. Karena wudu niki salah satupun syarat sah sholat. Contohipun Ibnu Hajar Al-Haytami niku pernah menggambarkan wudu niku ibarate wonten tiang jalan kali tiang estri pengen gadah putra. Jadi ini perkumpulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atau suami dan istri punika niku menjadi syarat sah memiliki anak. Jadi al-maulud al-kamil, jadi anak yang dilahirkan yang secara sempurna, syaratipun niku harus wonten suami dan wonten istri. Secara mafhum mukhalafahnya, kula balik, andikan kok ono anak wujud dilalah gak jelas bapaknya, gak jelas ibunya. Niki dados putra sing sempurna lho betul. Niki dados putra sing sempurna lho betul. Nah, karena itu ditujukan dalam masalah sholat. Kalau sholat itu kok mboten enten wudu'e, utawa wudu'e niku mboten sah, otomatis sholat itu dados mboten sah. Para ibu ingkang kula hormati, niki saya pun kula kali berdiri ketika kok kula ecor. Biasanya pun wonten proyektor dan lain-lain untuk segala kajian. Tapi jadi terus aku nama. Berarti kita sak kedap niku sak dene pengawasan kula badhe sanjang tentang masalah hadis pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sedaya pada saat punika kita mlebet wonten tanggal 1 bulan Ramadan. Niki hadis ingkang masyhur teng kalangan ulama, teng kalangan kiai dan lintu-lintunipun. Wa man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Sinten mawon ingkang seneng bungah remen wonten mlebete wulan Ramadan niku pasti haramallahu jasadahu ala niran. Gusti Allah Subhanahu wa taala iku mengharamkan jasadipun tiyang ingkang remen wonten mlebetipun wulan Ramadan, haram mlebet wonten neraka. Niki man fariha, faruhaniku farihani bungah. Niku wonten beberapa kiai, beberapa ulama yang berbeda memaknainya.
Contohipun kalau Abu Yasin Muhammad Al-Maliki, maka Al-Mukarramah niku Al-Maghfurlah niku beliau dawuh bahwa remen demen inggih punika niku rasa kangen niku terobati. Jadi contohipun kalau jenengan niku arep-arep dilalah niku pun datang waktunya niku seneng mboten. Atau jenengan niku mengharapkan sesuatu dan niku masih jauh. Kemudian yang jauh itu akan lebih dekat dan dekat tambah dekat. Niku jenengan niku seneng mboten. Begitu juga bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang dinanti-nanti, bulan yang dirindukan, bulan yang diharap-harapkan kedatangannya. Tapi bulan Ramadan itu penunjuk akhir rasa plong, hatiku rasa bunga, hatiku rasa gembira. Dan kegembiraan niku keplongan hati panjenengan sedaya. Niku binjang niku dadosaken panjenengan iku diharamaken mlebet neraka Gusti Allah. Sehingga kula dengaken mugi-mugi kang rawuh wonten pagi punika, pagi menjelang siang punika saged diparingi kesehatan dening Allah Subhanahu wa taala, diparingi kekuatan dening Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sedaya saged nglampahi amalan-amalan ingkang wonten bulan Ramadan. Kula imut setunggalipun dawuhipun Habib Alawi Al-Haddad. Beliau niku sik manti-manti santri pun santri niku disanjani. Sik panjenengan sedaya niku kok mlebet wonten bulan Ramadan niku wonten niat manawa alaina. Berarti wonten manah panjenengan niku diniati ngikuti amale para nabi, diikuti amale wong-wong ingkang saleh, diniati amalan ingkang peparek, tiang-tiang ingkang peparek dumateng ngersanipun Gusti Allah. Kita manah niat. Sehingga Habib Alawi Al-Haddad itu menjelaskan kalau masuk di awal bulan Ramadan niku kita ma'al manawa alaina. Kita niku harus berniat meyakinkan pada diri kita bahwa mugi-mugi kita niku amale wonten bulan Ramadan niku sami kali amale tiyang saleh, amale tiyang ingkang parek dumateng ngersanipun Gusti Allah. Monggo niki awal niki sing kula lampahi. Sehingga kula maos kitab Habib Alawi Al-Haddad niku pas maos punika langsung sak punika sampai 4 tahun niki kula niati. Ya alhamdulillah. Mugi-mugi barokah kita niat manawa alaina dumateng Kanjeng Nabi, amale Kanjeng Nabi, amale tiyang ingkang saleh. Mugi-mugi kita kecipratan saged nglancaraken amalan kita wonten bulan Ramadan. Para ibu ingkang kawula hormati, niki pengawasan kita awali dengan pembahasan wudhu. Kalau kita ningali pembahasan wudhu wonten kertas panjenengan sedaya, niku mboten kula waosaken nggih. Niku mboten kawula waosaken nampi panjenengan monggo diwaos piyambak ingkang kula terangkan tentang sedikit-sedikit tentang pembahasan masalah seputar wudhu, seputar sholat, seputar mandi. Kita awali pembahasan punika. Pembahasan tentang masalah wudhu. Wudhu kalau dilihat secara bahasa niku adalah bersih dan indah. Kalau dalam kitab Bajuri niku disebutaken wa huwa ma'khudun minal wada'ati wa hiya al-hasan wal nadhafah wal khulus minal dhulumati dhulum. Jadi wudhu ini kalau dilihat dari makna bahasanya, dalam makna lughatnya niku dados maknane nadhafah. Niku bersih. Para ibu, sehingga ulama niku ngibarataken resik niku mboten resik glowing ngoten mboten. Mboten langsung memancarkan cahaya semua. Nah, niku bojone sampe kelompokan mboten. Jadi nadhafah niku antemi ati. Tentreme mana. Jadi wong niku kok sering nglakoni wudu, kok wong niku sering dawamul wudu, daimul wudu, melakukan wudu, niku wong ningali berarti seneng. Masih yo niku make up niku namung sekedar pedak bayi. Bari pedak itu namung pedak bayi.
niku kok sering ngelakukan wudu, masya Allah, si ningar itu aura kasih kalah dengan orang yang melakukan wudu. Itu sangat luar biasa. Kalau wudu niku dilihat dari segi biasa. Jadi an-nadhafah, bersih. Bersih niku memancarkan ketenangan dalam hati. Sehingga senang para kiai-kiai ngoten iki. Kalau kita criyose dan kita pinter niku kan wonten tiyang ingkang seneng nglampahi wudu, tiyang seneng nglakoni wudu, dawamul wudu, langgengaken wudu niku pancaran ketenangan niku wonten. Contoh mawon, wonten kiai dilalah kiai niku kan seneng wudu. Masih yo gak wedaan, masih yo mboten napa-napa, disang niku saged ngenterna napa? Ngenterna. Jadi hikmah fadilah sangat besar itu dalam masalah wudu. Dilihat dalam segi bahasanya mau. Sehingga yang kedua, wal khulusu minal dulu. Jadinya ngeresiki dosa-dosa namanya. Sehingga kamu dan para ibu niki wonten setunggalipun kitab namanipun Bughyatul Murtasyidin. Kemudian wonten kitab namanipun Ihadul Muhtadin. Niku dijelaskan wonten fadilah ketika kita niku ngelampahi wudu, sehingga ketika kita melampahi wudu menika pas basuh wajah, ketika kita basuh wajah kados ngeten iki, niku kita niati dosa-dosa ingkang wonten wajah niki icap dengan wasilah bi barakatil wudu. Sehingga ketika kita membasuh wajah, nawaitul wudu'a irafil hadasi lillahi ta'ala. Kemudian hati kita, mana kita niati dosa-dosa ingkang wonten wajah niki dihilangkan. Sehingga kita melihat mengucap itu sangat jelas. Jadi dosa gara-gara wudu niku saged diapura, saged dihilangkan. Sehingga para kiai niku ketika basuh tangan ngeten. Niku kita melihat mengucap niku dijelaskan bahwa kalau kita basuh tangan, kemudian dosa-dosa ingkang tangan kita deraki ning toko, kita nyubiti bojone, kita istiqam gara-gara dibarakaken. Jadi ibarat baju niki niku menjelaskan bahwa wudu niku nggih saged mengampuni segala dosa. Paham nggih? Niki bibarakatil wudu. Sehingga wonten cerita wonten tiyang niku ahli maksiat. Ngapunten nggih. Tiyang ini pun niku kalau dibahasakan sekarang wonten niku open BO, napa open BO? Napa open BO? Dia ngaten niku. Open BO dilawan suatu saat niku diparingi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampun diparingi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, niku pengen tobat. Ape sowan nang ngene kiai niku sapa sing tak sowani. Iki kok wong sing tak parani iku tambah wedi aku. Ana kiai kok disowani pe apa ngoten iki kan wedi kan. Iku sing kiai poro nerima kula kan. Ape moroten ustaz, moroten guru-guru niku nggih mboten matur tiyang menika. Akhirnya dilalah wonten himmah yang kuat, keinginan yang kuat, sehingga yang menika napa selalu nglanggaken wudu. Jadine titik wudu, batal wudu maneh. Dilarang pada suatu saat yang niku pejah. Pejah niku masya Allah ini. Pas ketika jasadipun, jenazahipun niku dibetot teng makbarah, teng makam. Niku wadem ketok wonten 1000 malaikat naungi tiyang mriku. Wonten 1000 malaikat sing naungi tiyang sing kesuwen. Dilalah diselidiki. Wong iki iso amane iki apa ya? Akhirnya anaknya cerita, ibuku iki pengen tobat, tapi wedi sowan nang kiai, wedi sowan nang guru, wedi sowan nang ulama. Akhirnya ibuku iki cuma yakin bahwa wudu iki iso ngilangi dosa. Akhirnya kemudian wonten seorang kiai niku dawuh, masya Allah, iki min abadil auliya ana misalnya. Iki wong saleh,
ahli swarga. Sangat luar biasa. Jadi wudhu itu saged nimbulaken saged al-khulus minal dzunub. Saged ngapura segala dosa. Kalau wonten hikayah-hikayah, riwayah-riwayah cerita ingkang niku kuat tentang barokah wudhu menika. Niki kula angsal ijazah mugi Mbah Fakih Rangitan. Iki niku wonten saha tiyang sawanten Mbah Fakih. Pas kula saat menika niku sawan. Manten-manten Mbah Fakih Al-Maghfurlah niku kejadian niku di 2007 malah 2008. Niku Mbah Fakih niku disuwani kali tiyang. Bojoku lho Kyai kok ora muringan terus. Titik nang omah ku muring kaya omah iki rasane neraka. Jagat omah iki rasane surga, dilalah omah iki rasane kados napa? Mbah Fakih cuma mesem kalian dulu. Wis ngene lho. Kowe iku sik kudu niat ono nduk iki kanggo nyenengno bojomu. Dilarang. Niku dilampahi kalian tiyang punika. Dilampahi tiyang punika bareng ngoten pas wudu niku diniati kanggo nyenengno bojo. Jadi bojo niku asale ora muring dilarang dadi ora boten muring. Niati ngoten niku barokah wudu. Dilarang tiyang niku nglampahi dawuhipun Mbah Fakih Rangitan punika. Bojone awal-mulane niku napa? Nyambut gawene angel, sepengin muring, anake nakal-nakal. Tapi gara-gara niat kuat yakin dengan barokah wudu tersebut sehingga anake bojone dadi wong sing apik, dadi wong sing jo. Iki barokah wudu. Niki cerita hikayah kuat. Akhirnya mboten usah ben setiap bulan tenggone napa bu make up ini. Salon. Wah, alhamdulillah. Mboten salon. Dia make up sing wajar mawon. Sing kuat, tapi sing neneno ngantengno ning bojo jenengan manahe garwa jenengan niku gara-gara sampeyan jenengan sedaya ketika wudu diniati kanggo njenengaken ngaten bojo. Arek ujian niku nggih. Kok ngaji kok gak ana wudune? Niku kan ketok susah. Tapi gara-gara wudu itu jadi gampang. Kan ngoten. Tuan aja cerita kata sunatan. Niku dalam segi bahasa tentang wudu. Kemudian kalau segi bahasa secara syarah, inggih punika membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Sehingga dalam masalah toharo, niku ketika kita mau menghilangkan hadas kecil itu dengan wudu. Kalau kita ingin menghilangkan hadas besar itu dengan apa? Dengan mandi. Haid panjenengan. Nifasi panjenengan. Itu dilakoni dengan wudu atau mandi. Dengan mandi. Karena itu termasuk kategori adalah min hadasil akbar. Termasuk kategori hadas besar. Sehingga dalam masalah wudu secara syarah atau secara istilah, inggih punika niku membasuh bagian yang tertentu dalam basuhan wudu. Contoh, basuh wudu niku boten seluruhnya niku dibasuh, tapi wonten bagian tertentu piyambak. Inggih punika yang pertama wajah, tangan, kemudian apa? Mimba disyari, kemudian apa? Membasuh kedua kaki. Itu menjadi bagian-bagian tertentu dalam masalah kita membasuh wudu. Contoh kok wonten jenengan iki yang mari nang salah guru kering iki pripun iki? Apa tangan iki tak oleh tak ganti ambek wong? Pun enggak. Kan boten semriki. Semriki niku damano dilulur putih. Akhirnya apa ngilang luluran iki males. Terus manjing waktu sholat dulu. Apakah ini sholat boten ini? Akhirnya dibadali dengan apa? Membasuh ini. Ini kan dibasuh beri sing dibasuh. Itu sah boten.
Karena dalam bagian wudhu niku cuma bagian sampai sampai bagian siku. Kamu ya? Niku bagian tertentu dalam masalah wudhu. Atau wajah. Wajah niki sak badanipun jenengan make upan kemanten ngoten niku. Wonten tanggane kemanten jenengan dadi napa? Terima tamu. Apa itu? Niki piye? Wah, aku ini berumah area caranya. Dilalah jenengan diganti dengan apa? Membasuh apa? Ganti sampai dodol lagi. Enggak sama deh. Nah, itu pada bagian tertentu dalam basuh masalah wudhu. Sehingga dalam syariat atau dalam istilah masalah wudhu itu membasuh bagian tertentu dalam kondisi hadas kecil. Kemudian perangkat wudhu. Perangkat wudhu nggih punika menggunakan air yang mensucikan, atau dalam masalah fikih niku namanipun tahir mutahhir ghairu makruhin. Istilah niku huwa ma'un mutlaq kalau ten Fathul Qorib. Jadi air yang kita gunakan dalam masalah wudhu ini punika adalah air yang mutlak. Air mutlak ini punika air yang suci dan mensucikan dan tidak dimakruhkan. Contoh kalau jelasakan sungguh-sungguh. Ketika jenengan wudhu dilalah jenengan basuh ngeten ana pancuran air niku nendone tangan panjenengan. Utawa wonten tempat dan tempat itu kurang dari 2 kolak, masuk bagian cipratan wudhu itu masuk dalam bagian apa? Air yang kurang dari 2 kolak. Niku namanipun air apa? Musam. Sehingga tahir mutahhir ghairu makruh salah sunggalipun niku nika sing boten terkategorikan air yang suci mensucikan adalah air yang musam. Jadi air musama niku mboten pangan untuk digunakan untuk wudhu. Kalau dalam masalah fikih niku bagian kotak kubus ketika jenengan ndamel jeding atau ndamel napa niku ukuranipun inggih punika kalau di sentimeter niku adalah ketemune antara sisi masing-masing itu adalah 5,9. Ono kiai disempurnakno dadi pirang sentimeter? Dadi kan nah. Jadi setiap siji 6 cm. Jadi ini minimal itu batas minimalnya itu adalah 5,9 cm dalam setiap apa? Setiap sisinya. Kalau di liter kalau dirupakan liter itu berapa? 174,580 liter. Kalau niku dirupakan bentuk airnya bentuk literan. Kalau bentuk wujud bentuk tempatnya itu nanti 55,9 cm, bawahnya juga 55,9 cm. Semuanya itu minimal batasnya adalah 55,9 cm. Ketika kok ono tempat yang kurang dalam hubungannya 55,9 cm atau kurang 174,580 liter, kok kemasukan air sak badanipun jenengan basuh wajah, maka air itu menjadi air apa? Musama. Niki waki ya, kenyataan yang sering kita lakukan. Biasa niki kita sedaya. Niku ketika basuh wajah. Amboten nggih. Niki praktikaken mawon. Kita praktikaken mawon. Ketika kita basuh wajah ngeten. Biasanya kan wonten air yang drodos. Kita mendhet malih. Air iki jatuh nang sedangkan air yang memiliki itu kurang dari 2 kolak. Dengan damel basuh malih. Ini mustahil banget. Mustahil. Jadi sing ikhtiar sing ngati-ngati ketika basuh wajah kadang ngeten
niku dijawabkan. Amin. Ben boten menjadi air yang musam. Napa malih niku pakai timbo. Jenengan ngeten-ngeten dilalah niki nipret anggone apa? Anggone timbo. Akhirnya bangunya niku akan menjadi air yang musam. Ketika mau menjadi air yang musakmal, maka tidak boleh digunakan untuk wudhu. Paham ya? Itu kategori yang pertama. Kemudian kategori yang kedua, itu ada air yang kemudian airnya wis rokok. Dilalah sampean kei kopi, sampean kei gula sak jedit. Niku jenenge iku air apa? Iku asline jenenge air apa? Nah itu asal di dalam kutu boten. Untuk memalih jenengan itu damel sak gelas, sak teremo, sak ceret banyu putih. Amulane asal di dalam apa? Kutu. Dilalah dengan paringi kopi, dengan paringi gula, dengan paringi marjan. Nah itu apa? Dan itu asal dalam kutu. Boten. Paham ya? Dan itu termasuk air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Paham ya? Tapi benten malih Bu, kok wonten air kemudian niku wonten lumute. Atau wonten kayu ten jero mriku dan tidak sampai taghayyur rumah, tidak sampai merubah namanya yuqayyidu alal ma. Kalau dalam fikih niku tidak bisa merubah nama al-mausuf terdapat air tersebut, maka tidak sampai dihukumi air yang tidak mensucikan. Contoh jenengan wonten lumute niku boleh dibuat wudu asal. Oke, karena namanya itu tidak air lumut tetapi air apa? Apa nggih? Nah, itu contoh-contoh ketika air yang boleh digunakan dan air yang tidak boleh digunakan. Kemudian ada air yang kurang dari 2 kolah yang kejatuhan najis. Contohnya ngeten. Jadi jenengan itu ukurannya wis 50,9 setiap sisi masing-masing. Dilalah banyune besar. Banyune itu tinggal pamitan. Separuh saya. Dilalah wonten teleke cekel bucuk plung. Wonten ceceke bucuk plung, wonten tikus plung, wonten. Nah, ini kita masuk air sinapa niki? Dinamakan air yang mutanajis. Sehingga air yang mutanajis punika niku mboten saged mengesahkan didamel wudu. Paham ya? Contoh mari yang menjadi wakil kita masing-masing sering-sering kita lampahi ini. Tempat cecak ini kan mboten pati ketinggal. Untuk salingan curut dengan tikus ya. Tikus itu kan kuat. Kalau saya nengok-nengok kitab niku mimba di alamat kiamah itu kan cecak itu hilang akhir tikus. Dengan ningali cecak itu kan kata sing cari-cari. Biasa omah itu kan cecak kuwatah ngoten. Sakniki kan mboten enten. Sing kathah niku napa niku? Tikus. Bahkan biyen hama tikus itu mboten enten. Tapi sakniki menjadi membahayakan dari para petani. Tikus itu mimba di alamat yomi yang lebih halal. Itu lagi kaget. Kok bener ya dahulu lama? Jadi kok orang tikus berbentar nih? Jeding. Nah ini apa? Berarti jenengan jeding niku apa? Tikus niku mlebu airnya kurang dari berapa? 2 kolah. Utawa cecek mlebu niku dan airnya kurang dari 2 kolah. Maka air itu akan menjadi air yang mutanajis. Sehingga air yang mutanajis punika niku mboten saged didamel apa? Didamel. Kemudian air 2 kolah atau lebih yang terkena najis hingga berubah salah satu sifat-sifatnya. Contohnya ngeten. Wonten panggonanipun tempat jeding utawa kolam utawa napa-napa.
kemasukan dengan seperti jublangan kan. Biasa yang ringin itu kan ada cerita jublang-jublang kan. Ini jublang kan. Apa istilah itu begini? Jublang ya. Dan jublang dan dilama itu intiran retong, berubah warnanya. Sifatnya salah satunya sudah berubah. Ketika berubah menikah, itu suci atau tidak suci? Boleh dibuat wudu atau tidak boleh dibuat wudu? Tidak boleh dibuat wudu walaupun airnya itu sudah lebih dari 2 pola. Jadi yang pertama, kalau air ini kurang dari 2 pola, kemudian kejatuhan najis, maka menjadi air yang najis. Kalau air minggu lebih dari 2 pola kejatuhan najis dan berubah salah satu sifat air tersebut, maka menjadi air yang najis. Tapi kok jeding-jedingan gede, kok kelbuan telah cecek, kok gak sampai merubah wujud sifat salah satunya air, ambune nggih mboten berubah, rasanya nggih mboten berubah, warnanya nggih mboten berubah, maka air tersebut tetap dihukumi suci. Berarti dikategorikan air mutahhir, tahhir mutahhir ghairu makruhin, sehingga boleh digunakan untuk berwudu. Mau nggih? Nah itu. Sik banyu godhokan. Iku didamel wudu asam mboten. Dengan godhok banyu sak. Apa itu? Cak manci gawed. Mari ngoten mari di napa? Godhok didamel apa? Ya gak jatuhan aja. Niki asam mboten? Mboten. Nggih. Berarti nanti dikategorikan air yang panas. Berarti kalau air yang musyammas punika niku namanya air yang makruh untuk digunakan untuk wudu. Nggih asal, tapi madhara. Madhara itu membahayakan, tidak boleh untuk dilakukan. Nggih. Sik adem mriku saiki. Mari digodhog kemudian pun dingin. Niku asal damel wudu. Asal. Wah, dipraktekkan gitu ya. Ini praktek mari ngaji ya. Bodok bawaannya dikaya loh. Pun. Kemudian seputar penghalang dalam wudu. Seputar penghalang dalam wudu. Niki sing pernah kita lampahi. Yang pertama, kalau penghalang dalam bahasa fikih itu dinamakan hail. Hail itu sesuatu yang menghalangi air yang masuk dalam bagian wudu. Nah, contoh yang sering kita lampahi bagi seorang wanita, ini punika kosmetik. Kosmetik punika nanti ada beberapa ciri kosmetik yang nanti tidak diperbolehkan, yang tidak bisa mengesahkan air wudu. Kosmetik atau riasan ini punika salah satu penghalang sampainya air pada anggota wudu. Maka harus dihilangkan terlebih dahulu. Itu solusinya. Agar wudunya dapat dikatakan sah. Ciri-ciri kosmetik yang menjadi penghalang. Nomor setunggal, seluruh kosmetik yang mengandung minyak kental, contohnya hembody itu minyak kental buatan. Kok sangat damel mari hembodian bari ngono sampe nglakoni wudu. Nah, iku wonten hail mboten? Wonten sesuatu yang menghalangi mboten? Berarti hembody itu termasuk sesuatu yang menjadi hail, air itu masuk dalam bagian wudu. Karena di situ ada minyak. Karena bagian kental minyak itu tidak bisa memasukkan air itu dalam bagian apa? Bagian wudu. Atau mari contoh yang paling logis buat kita. Pada apa? Waterproof. Ini bukan wadah itu kawan dalamnya. Wajah itu biasa, tapi gara-gara di make up waterproof menjadi apa?
rasa era-era kemanten lho dipacai kados ngoten iki yo ngeneng lagi ya lho. Kan kau mandel, dilarang di dalam wudu, ini sama kan? Nah caranya, solusinya adalah ketika kau bentuk airnya itu bentuk-bentuk sesuatu dasi kental, maka cukup untuk dihilangkan. Oke, cukup dihilangkan kita mengambil air atau mengambil tisu atau sesuatu alat apapun yang nantinya itu bentuknya bisa hilang. Kalau bentuk hand body, itu cukup cuma diulang, ambil air. Kemudian diusap-usapnya tadi, dihilangkan terlebih dahulu. Atau nanti kalau bentuknya adalah bentuk ini waterproof, maka cara menghilangkannya itu dengan air cairan pembersih pembersih wajah gitu. Apa sehingga ini pun kasih tahu, kalau ini cowok akhirnya buat terpaham tadi. Kan curiga, kalau paham tadi kan dilarang lagi. Wah ini pernah coba ini. Di bahasanya tadi itu air itu cairan itu namanya air laut. Nah ini oke. Berarti kok wajahnya ada bentuknya, make upnya itu terlalu tebal dan lain-lain, maka dihilangkan seperti ini. Oke. Baru ngotot di double wudu. Kalau bentuknya itu menghalangi hailnya itu adalah sesuatu yang apa? Yang kental. Atau nanti wadah atau sesuatu yang dibasuh kemudian memiliki bekas. Apa contohnya? Kok jenengan wadah atau yang jenengan ada wadah? Dan itu dihilangi cukup dia apa nih? Bekasnya. Maka caranya bagaimana? Maka cara solusi untuk menghilangkannya itu dikerik. Oke. Ini ngomong dibersihkan. Pokoknya ini kalau standar pakai itu cuma sampean ono standar untuk usaha membersihkan. Kok dilalah, itu gak hilang-hilang. Nunggu Ibu Jeromi disebutkan itu dikatakan makhluk anu. Oke, karena itu buat bentuknya najis. Kalau bentuknya najis, kok jenengan ngonai minyak kok celeng? Oke, buat rasa loh ya. Kalau itu bentuknya suci, kok usaha membersihkan, kok gak hilang-hilang? Kok wes? Berarti prakteknya ini itu nopo ngapura, otomatis wudhunya itu jadi sah. Oke. Kemudian henna atau pewarna kuku itu kan bagian dari min adzail wudu. Dilalah kuku yang terhenai dulu. Itu kan wakil dihilangkan. Itu pripun caranya? Saya jenengan genakan untuk pakai pewarna kuku ngoten niku, jenengan diapakan untuk menghilangkannya. Ini tahu jenengan. Diapakan Bu? Aduh. Pokoknya sepenting kalau nak henang atau ngoten niku pewarna kuku, pokoknya cukup jenengan usaha untuk bersihkan. Paham nggih? Kok dikei ulapan ngene kok saged. Dia wonten alate bentuk wedake iki jenenge apa? Kan kula semaraten YouTube ngoten. Nah, kan resminya awet nggih, iku dihilangaken. Kok sak badane ngoten kok mboten saged ilang, maka Ibu Jeromi dikategorikan makfur, maka dihukumi sah untuk dibuat wudu. Kemudian cat itu. Kok dengan jenengan kena cat atau tinta dan lain-lain, kok kemudian tidak memiliki, maka cukup dihilangkan dengan sabun. Biasanya itu kan gabut-gabut, ngajar-ngajar itu kan ngenteni anak murid agak paham, nulis kan. Mari gawan wudu. Nah berarti ini konten penanya. Dan pilihan itu termasuk sesuatu yang menjadi hak. Maka diperhatikan Ibu, langsung juga susu semua. Kalau tidak maka dihilangkan. Nah kan ngoten.
Itu termasuk dari cat. Kalau cat tinta, maka dilakukan dengan cara sabun. Kok diusap-usap sabun buatan icat, berarti itu termasuk dari makbul. Ini pun jam sedoso, badan ini kita lanjutkan cuma depan ya. Jadi saat badan pun nanti setelah ini kita tanya jawab. Kita jawab setengah jam, nanti setelah itu kita berdoa. Mungkin di pun pertanyaan yang seputar masalah yang kita bahas tentang curhat-curhat di tentang apa? Saya kalau jawab di boleh jawab. Monggo. Oke, asal angkat tangan awal. Oke, monggo. Yang lain, motor yang lain, yang sebelah selatan nih, monggo. Tapi ada keterangan DNA atau perawat itu yang bisa kalau penggalan kulit termasuk tadi dan kita sering banyak yang memakai DNA tapi itu bukan penggalan yang sudah apakah semua DNA itu termasuk penggalan kulit atau ada sebagian yang termasuk penggalan atau kulit diganti. Oke, yang lain, makan. So kita jawab sudah mau nih, kita terus sampein, kita jawab kita mati. Kita istilah ini ngobrol bareng kemudian. Jadi kalau jawab, saya buatan jangan kira puas dengan tangan-tangan awal. Kita diskusi sharing bareng-bareng. Ben urip majelis ini. Jadi pertanyaan pertama itu, kalau nanti wonten cat ten rambut, bisa sembilan atau ya? Cat. Ini apa kategori sesuatu yang menjadi hail atau penghalang dalam masalah wudhu? Kalau kategori cat yang menjadi namanya jenengi semir lagi istilahnya, ini ku dalam bahasa masalah ini ku pernah dibahas. Semir itu kalau nanti sudah melekat dan tidak bisa dihilangkan, maka niku hukumnya itu tetap boleh digunakan dalam bagian basuhan. Kalau nanti kok kemungkinan bisa dihilangkan, maka otomatis harus dihilangkan terlebih dahulu. Karena kategori dalam semir itu macam-macam. Ada motor semir si paten. Pada motor semir si paten masih diapakah bisa kita hilang mana betul. Wujudnya awal di badan besar. Tapi wonten sing semir niku dadosaken apa? Gaya-gayaan. Kena julapi banyu itu saged dijarah. Nah sehingga dalam bahasa masail itu kok ono air semir niku yang bisa dihilangkan, maka dihilangkan terlebih dahulu. Karena semir itu termasuk kategori hail, sesuatu yang menghalangi bagian. Tetapi kalau nanti kok mungkin sepadan bisa dihilangkan, sampai muting nomor begini. Nah, maka termasuk dari sesuatu yang diperbolehkan itu dibasuh. Itu kalau di Bujeromi dikategorikan makbul, berarti boleh untuk digunakan untuk kategori sebenarnya kan macam-macam kategori. Kalau kan biasanya arah pondok pengen gaya-gayaan makmul ini bulan tadi ketemu koncone bergaya khusyuk lu kan entok 9 loh. Tapi sembilan itu sakit dicari ya kan? Dengan tangan mau sakit tangan dicari. Lu dia kayak dilakukan daun untuk gimana? Bukan bisa. Maka harus hilangkan terlebih dahulu. Kok sembilan paten, sembilan gamel, wah benar dari kalau apa tadi? Gak mungkin untuk dikembalikan dalam wujud awal gitu.
Mungkin. Kalau tidak mungkin diwajibkan kembali hukum yang awal, maka dihukumi maf'ul, maka diperbolehkan. Kami itu dalam masalah sini. Sehingga dalam masalah wudu, kalau si disembelih itu sedanten, tapi kok disembelih itu nang ngarep, niku wajib dihilangkan betul. Sing memiliki disembelih, sing memiliki boten. Ini wajib dicalkan betul. Bagian wudu itu kan mimba di syaril, sialan dan mimba di syaril. Jadi sebagian dari rambutnya bakal kepala. Sehingga kalau kita bahas kesunahan besok, wudu itu kan umatnya Kanjeng Nabi kalau Syafi'i itu kan minimal 3 apa? 3 helai, 3 helai rambut. Dilalah bincang ketika yaumul qiyamah. Daripada masa orang mandi Kanjeng Nabi, kok si muncul kita buka. Ono cahaya wudu iki sing memancar itu cuma 3 rambut. Nah wong liya iki ono sing gurih tok. Ono sing sederhana. Dengan pilih pun. Sing muncul iki telu tok, kadang ono sing ngene. Berarti bener sing meroncong itu apa nih? Ono sing bun-bunane, berarti bun-bunane bener sing pancar ya tadi. Umat Kanjeng Nabi. Tinggal milih jenengan. Kok jenengan pengen milih mancar sedanten, ya ketika basuh jadi sempurna. Ini ku sunnah. Kami bu. Nah tapi kok ketika suatu saat kok jenengan disembelih ngarep tok, maka sing dibasuh niku namung cukup sing dipahami. Kok ini Pak disyari roksinya. Pertanyaan yang kedua, hina yang seperti apa yang nanti bisa menjadi haid? Niku hukumnya menjadi sama. Ini kalau waos dan website, karena kalau baru terlalu paham masalah hina-hina itu nih. Kalau hinaan kan aneh dengan mana kok ada pondok dan ono hina ya. Hina itu atau pewarna kuku yang bisa itu biasanya kalau dihilangkan itu masih ada bekasnya. Sing kula pahami ngoten, tapi ini silakan itu diskusi malam bentuk henanya. Pokoknya dalam fikih standarnya kalau hena itu kalau sesuatu itu memiliki atap atau bekas, maka itu sesuatu yang harus dihilangkan. Contoh, kok henain jenengan niku dilalah wonten atape, wonten bekase. Wis dilengno ki wonten wujud apa? Henanya masih ada. Maka itu namanya sesuatu yang menjadi hak. Nah, hail itu wajib untuk dihilangkan. Tapi kalau sekedarnya kalau nanti sesuatu itu tidak ada atarnya atau tidak bekasnya, kemudian kok cukup dilarangkan kesehatan, maka itu sudah cukup untuk dibuat bu. Tapi jenis hina seperti apa? Saya bicara itu dalam fikihnya. Kalau secara wakiyahnya nanti bentuk hina seperti apa silakan kita diskusi bareng. Tapi dalam masalah itu yang penting sesuatu itu tidak memiliki akar. Kok nanti memiliki akar berarti itu ada hail. Maka ada hail, maka harus dihilangkan. Amin. Kalau nanti seperti ini kok cuma di blendnya sudah hilang, tidak ada akarnya, maka itu cukup cuma untuk dihilangkan. Tidak dihilangkan tidak apa-apa karena itu tidak kategori dari hail. Amin. Tapi kalau tanggal bawah, hina yang sekiranya itu terus tidak ada akarnya, itu sih gimana sih bentuknya berikut? Banyak ya? Contoh itu tidak pernah di sini nih. Kita yang nomornya. Ini kan kalau tidak, itu kan buatan Bekasi. Bekasi kan buatan itu. Gila ini ya cukup gila. Utawa sing damelane ciri-ciri ngoten niku lho. Sing dalam didorong ewan. Ngoten niku kan. Itu nanti berbuat seperti itu. Kalau buktinya kalau anak itu dijajaki ketika sesuatu itu dihilangkan, dihilang itu sampai sudah hilang, tidak ada hailnya. Kalau tidak ada hailnya maka cukup untuk dihilang. Paham ya? Monggo yang dari paham atau dari sepakat silakan diskusikan. Oke. Warna dalam bentuk henna atau sematan niku dalam fikih nggih. Kalau bahas fikih mawon
Itu mboten dikategorikan sebagai akar. Karena ngeten, bentuk akar itu wujud awal masih ada. Mboten cuma dalam warnanya mawon. Tapi bentuknya yang di situ ono partikel-partikelnya kalau dalam masalah IPA ini masih wonten dalam bagian dina tersebut. Kalau cuma cukup warna, apapun yang kita tempelkan kan masih ada bekas warnanya. Nah ini kan cukup dihilangkan malih sudah hilang, maka itu tidak termasuk dalam keadaan HI. Tapi kalau nanti masih dihilangkan, kok masih ada wujudnya, kados pedak waterproof itu tadi, masuk dihilangkan kan wujudnya gak sih wonten. Ambune sama ambune termasuk kami jumpa di wonten apa nih? PKP dan lain-lain itu namanya Tapi kalau hilang ada sesuatu itu cuma warna itu mawon gitu. Tapi wujud awalnya sudah maka seperti itu nanti tidak dikategorikan sebagai sebagai monggo yang lain. Untuk mengategorikan binti mustakmal, kalau dalam bahasa ini kan mustakmal itu adalah air yang sudah pernah digunakan untuk bersuci, itu namanya mustakmal. Sehingga kategori kalau prakteknya itu bagaimana mustakmal ini? Apakah bagian wajibnya atau sunnahnya juga dihitung? Contoh, ketika basuh yang pertama wajah pun basuh, kemudian mau cipratan malih basuh mana? Ini tidak pakai sunnah bukan? Basuh yang pertama sudah selesai basuh wajah. Kemudian ambil air, kepingin taslis, kepingin ngambil teloni, biar mendapatkan kesunahan. Ambil air malih, ketika ambil air malih dilalap wonten air ini jatuh dengan ini tangan lor. Itu mustakmal dibuat basuh. Iki dapat kesunahan atau wudhunya tidak sah. Wudhunya tetap sah, tapi tidak mendapatkan apa? Kesunahan. Kok beda malih? Jadi kan wis basuh wajah dilarang basuh bagian tangan yang pertama. Ketika basuh bagian tangan yang pertama itu air kok dengan ambil ngeten untuk basuh ngeten. Ono basuhan yang jatuh nang tempat yang mau dibuat basuh tangan. Sedangkan basuh tangan itu adalah basuhan tangan yang pertama. Maka basuhan ini kategorinya adalah belum sah, maka harus diulang kembali. Kalau yang kedua, yang ketiga itu namanya sunnah. Kok orang mustakmal yang digunakan untuk basuh bagian yang sunnah, maka tidak mendapatkan apa? Kesunnah. Kalau dongane ikna'u, dongane kitab ikna', dongane sarahipun hasyahipun Fathul Mu'in dan I'anah Thalibin itu sangat jelas. Berarti bentuk mustakmal itu adalah menggunakan bagian basuh anggota wudhu yang pertama. Kok ono air wis mustakmal sak cebok sak wadah sak timbo sama dengan basuh dilalak iki harus kita mriki sah bagian mriki. Kok dibagi basuh malih maka kesunahan wajah tidak angsal, tidak mendapatkan. Kemudian digawe basuh tangan yang utama. Iki mendapatkan boten. Kewajibannya pun dilewati boten. Derek terlewati, maka otomatis wudhunya boten sah. Iku sing kula paham. Monggo yang perlu didiskusikan. Sampun begini. Yang dereng saya janggal monggo didiskusikan apa. Kita sharing-sharing sama kan ya. Jadi saya mikir ini wonten cara nanti bahas kesunahan nih. Nanti ada cara rukunnya yang itu dirasakan. Niki sekedar untuk menjawab pertanyaan mau. Kalau dalam basuh telinga itu hukumnya apa?
sunnah. Jangan mengkategorikan basuh telinga itu hukumnya wajib, karena basuh telinga itu hukumnya tidak termasuk rukun, melainkan kesunahan dari wudu. Tapi kalau mimba sya'ri roksi, basuh dari rambut di sebagian kepala itu hukumnya adalah sunnah. Dan cara untuk menyempurnakan kesunahan, kok jenengan kamu basuh ngeten boleh, jenengan ngeten boleh itu teknis itu, ya boleh. Pokoknya batas minimalnya adalah 3 rambut, ngeten ya boleh. Tapi tergantung meniku mencorong berikut. Ini mencorangi telu ini, mencorangi harus yang gini, mencorangi kalau mencorangi. Akhirnya kita harus sempurnakan mau dengan kesunahan. Dan cara untuk menyempurnakan basuhan rambut niku dengan ngeten. Dari tangan itu dipegang ngeten. Ini ya. Ini praktekipun Mbah Maimun niku. Kemudian ngeten. Dari tangan itu ditaruh ngeten. Kemudian ini ditaruh belakang. Nah, ngeten. Itu untuk menyempurnakan ben mencorongnya itu sebenarnya. Ben mencorongnya kayak kuat dan bener. Sepeda motor kok pelan-pelan. Nah, ini ini kalau sing kejadian adalah seorang lagi. Kalau perempuan itu berikut, apa tuh sak bokong ini rambutnya dibasuh kabeh. Ini kalau dalam fikih itu cuma cukup semampunya. Berarti caranya, kaifiahnya itu yang masih ada, tapi tidak ada seluruh rambut itu dibasuh. Berarti contohnya nyata, dibalikkan mana? Tidak harus. Wah tadi, pokoknya sekedar mampunya. Ini sudah ada kesunahan untuk membasuh rambut. Untuk membasuh bagian telinga bagaimana? Kalau basuh bagian telinga, ini tadi. Untuk kesempurnaan ini. Jadi tangan ini ono sing ngeten. Ono sing pakai ngeten, dipegang mriki, kemudian diutarakan ngeten. Ono sing pakai ngeten. Kalau Habib Umar bin Hafid itu pas ketika prakteknya, saya pernah berguru pada murid beliau ini kan, pakai jempolan seligi dari tengahnya, ngeten nggih. Tapi wonten sing prakteknya ngeten. Nggih wonten sing prakteknya ngeten nggih wonten. Apa nggih? Nah itu kesunahan adalah ketika basuh bagian telinga. Tapi hukum sunnah tidak wajib. Bahasa gitu. Ada lagi sih kan ini. Kalau gini kita telinga cukup untuk bagian anduk telinga. Berarti sesuatu yang dinamakan telinga cukupnya yang cukup. Tapi betul sempurna banget. Ada kan masih gini kan? Sali-sali sepuh kan nggak terlalu nih. Harus gini toh. Nah itu tetap sah, tapi dapat kesunahan, tapi bukan dapat kesempurnaan kesunahan. Nanti kalau jelaskan begini. Untuk malih mau, paham ya? Monggo, yang lain. Jadi bincang saya ngawas mana? Jika pertanyaan sekali-kali, benar kita aktif, benar kita ngawasipun, diskusi itu sakit apa? Kan bersama. Terus saya pulang materi mau, bosan ngomong apa? Gimana? Tapi kok pada diskusi sini kan langsung jenengan mantep nama di mana? Monggo bincang saya ngawas balik. Dengan berikan pertanyaan sekarang pulau saya buatan bawa baju itu tak bawa kitab saya akan jadi kalau saya jawab kayak buka nanti ngomong yang lain kalau sekapun kita tetap ini bawa alam bisu mungkin paling Allah manfaat Allah paling keberkahan kita di paling istiqomah sakit menjalankan amalan-amalan wonten bulan Ramadan. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani warzuqhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi warzuqhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi warzuqhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.